CS yuk. Ayo. Hai. PCS lagi. Iya, Oh, jangan bosan lah, dengerin PCS. PCS yang tidak berbayar anjir. Kan biasanya bayar pakai pulsa gitu kan. Kita bayar pakai kuota loh. Oh iya kuota bener-bener. Kuota. Buat dengerin PCS ini harus pakai kuota. Beli kuota yang unlimited. Kalau nggak nyari wifi. Ini udah gratis ya. Iyalah. Makanya di Indomaret free wifi. Free wifi aja. Bebas. Apa? Gratis istri. Istri kan sih. Gue cari lah yang gitu. Di mana ya? Bandung nggak ada. Free wifi. Free wifi itu berarti kalau misalnya kita ke tempat itu ada tulisan free wifi berarti kita dapat istri. Iya. Berarti kita gampang dong dapat jodoh. Iyalah, makanya cari tempat yang kayak gitu, sering-sering main ke tempat yang kayak gitu. Biar kita gampang dapat jodoh dan banyak bersering-sering lah ke tempat seperti itu. Mas, mau ngapain ya? Ini katanya gratis wifi. Ini katanya free wifi ya? Mas sama saya gitu anjir. Ternyata dia cowok anjir. Wah, Reinhardt anjir. Bangsat anjir. Ngomong soal perjodohan, Ini perjodohan ya. lagi-lagi gitu ya. Karena problematika di Indonesia itu rata-rata percintaan, perjodohan, Perwifan ya. perwifan. Iya bener kan? Perwifan gitu kan. Bukan perwifian ya. Kalau wifi sekarang udah nyebar di mana-mana. Ya. Perwifan, perwife. Peristrian. Nah, Kok nggak enak banget bahasanya. bahasa Inggrisnya Kalian nih ya yang belum punya jodoh, jomblo lah gitu, ngomong aja jomblo gitu, nggak usah. hanya berusaha cari. Nah ini kan ada kapal lewat nih, minta jodoh gitu, minta uang gitu. Kalau zaman kecil kan minta uang, kalau sekarang udah gede, udah tua minta jodoh, turun dari atas gitu, dapat Inilah supply gitu kan. Anjir, air supply anjir. Jika PUBG ya. Enggak, uniknya PCS tuh ya. Kalau PCS bisa bersih ya. Kalau kita mah banyak gangguan, halo. Iya benar-benar banyak gangguan di mana-mana. Karena perjodohan nih, ada yang Merasuki. pernah mengalami sesuatu hal tentang perjodohan kah? Enggak gini loh, kemarin gitu, sering pisan itu. Kalau bahasa Indonesia ya, sering banget. Iya, sering banget ngelihat terutama gitu ya dari lingkungan teman-teman Dari yang kaum rebahan. bukan kaum rebahan juga. Gue mengenali orang ini gitu. Ya anggaplah teman, anggaplah teman gitu kan. Cuma teman yang tidak dekat. Kan. Iya, karena jarang ketemu. Bukan Ran ya? Bukan apa? Bukan Ran. Dekati hati. Si anjir nyanyi lagi. Jadi ya gue tahu sosok orangnya gitu ya. Dia itu kayak gimana dulu gitu ya. Cuma sekarang karena tidak dekat. Jadi ya. Itulah Tuhan. Lu mau mati aja, mendekati Tuhan supaya lebih dekat dengan Tuhan, lu mati gitu, tabrakan gitu. Pengen dekat ya, gitu kan. Lanjut. Jadi gini loh, kemarin gua itu sempat merasa resah. Sungguh ku merasa resah. Anjir lagi ini. Anaknya saya pucat. Gak maksudnya gini loh, anehnya tuh ada nggak salah seorang sih, beberapa orang yang istilahnya mereka tuh memposting gitu kan. Memposting suatu postingan. Ya iyalah. Jadi dia tuh ngupload foto gitu kan, update di salah satu memposting haters. Kok haters diposting kan? Gak usah guys. Nanti malah mereka makin terkenal. Jangan. Jadi si dia ini katakanlah dia itu sudah punya dia itu sudah punya pasangan. Nah, pasangan hidup? Iya, ya mungkin bisa dibilang gitu ya. Karena masih calon. Jadi pasangan hidup. Calon pasangan hidup. Oke. Nah, kira pasangan di kasur. Itu pasangan kasur. Apa ya? Jadi yang gua aneh tuh, dia tuh upload foto tunangan. Ya. Oke. Lu tahu tunangan kan? Jadi tuna itu ikan, ngan itu cuma. Jadi cuma ikan gitu. Jadi mereka tuh upload foto tunangan gitu. Ya oke, gua mengapresiasi ya kalau mereka tuh ya congrats lah ya. Ya selamat, gua mengucapkan selamat
bagi mereka-mereka yang sudah Melakukan melakukan. selamat. Dia ngucapin selamat. Gue mengucapkan selamat atas pertunangan mereka. Cuma tidak Kalau secara bahasa kerennya apa? Engagement. happy engagement. Iya kan? Jadi happy engagement, selamat bertunangan gitu kan. Menuju Engagement. apa itu? Selamat kan happy in End. engagement. Iya juga sih. Kan engagement. Selamat tunangan istilahnya gitu. Cuma anehnya tuh kenapa harus dipublis di Sorry. Instastory dengan begitu banyak apa ya? Jadi Gua gini loh. tahu. Kenapa dia menginstastorykan dengan banyak atau berpuluh-puluh instastory? Ya. Dia menjual dirinya sendiri atau menjual pasangan itu kepada orang lain. Lah, kok bisa? Karena Orang jualannya yang jual apa ya? oh ya kalau orang mau jualan posting ya. Posting ya. Jadi dia jualan gitu. Nah itu dia. Bukan jual diri. Entah menjual dirinya sendiri atau menjual pasangannya. Iya enggak mesti gini loh. Oke lah, berita bahagia oke boleh di-share. Cuma ya enggak lebay juga gitu, maksudnya lebay dalam arti dalam satu hari itu berapa puluh story, berapa belas story gitu kan. Nih, Dengan hal yang sama gitu, cuma beda posisi foto doang. Heran aku. misalkan nih pasangannya difoto dengan tangan di depan gitu ya. Ya yang nunjukin cincin. Terus tangannya teh langsung jepis, foto lagi gitu Ya kan. kalau Kayak gitu. lapis terus metal gitu. Tapi gak ada fakta ya anjir. Enggak ada lah, jangan. Bahaya itu bahaya. Jadi fotonya sebenarnya sama gitu, nunjukin cincin terus nunjukin kemesraan gitu kan di Instagram. Oke lah, masih oke gitu. Cuma Asal jangan menunjukkan kemaluan. anjir. Jadi gini loh, anehnya tuh dia itu merepost postingan teman-temannya. Kan dia tuh Oke. tunangan ngajak Ya, temennya ya, ya. kan. Temennya menginstastorikan dan nge-tag dia gitu kan. Ya, ngerti. Nah, story temennya semua di-repost oleh dia. Di-repost. Itu termasuk sama kejadian kayak ya mungkin ada teman kita juga mungkin ya. Yang ulang tahun. Ya, begitu. Ulang tahun kan banyak yang ucapin tuh. Oh selamat ya, kayak Bagong. Ya anjir kenapa gitu anehnya teh harus di-repost gitu. Toh kita udah tahu Apa gitu. dengan lu ngeposting satu foto pun gua udah tahu kalau lu tuh tunangan gitu. Ya. Kenapa harus merepost postingan Berulang kali. story temen-temen lu gitu. Ini apa gitu. Gunanya apa? Lu teh mau dianggap kalau lu teh punya teman banyak yang anggap lu ada gitu atau gimana? Ini temennya bayaran semua anjir. Oh iya. Kayak ini ya, kayak di dahsyat gitu, bayaran semua penontonnya anjir. Kata gue nih, gue lagi tunangan nih gitu kan. Anjir. Sampai segitunya pengen dilihat orang gitu. Heran gua. Ya enggak. Kalau mau diliatin orang mah gampang. Lu posting, lu bulikir, dilihatin orang tuh. Itu pasti langsung viral sih. Seluruh Indonesia pasti nonton. Kalau mau dilihatin orang, gak usah kayak gitu. Iya. Posting. Iya anjir maksudnya apa ya? Asal nggak usah gitu. Kayaknya nggak perlu gitu juga. Gue juga udah tahu gitu. Dan kalau alay sih ya mungkin emang masih labil juga gitu ya, masih bocil mungkin ya kita kan nggak tahu. Ya kan emang pergaulan zaman sekarang ya kayak gitu. Ya takutnya kan mungkin mereka terpengaruh, oh orang lain kalau tunangan gini gue pengen gitu, gue pengen lebih gitu kan. Ya kalau lu punya duit oke lah gitu ya, cuma cara mengekspresikannya nggak terlalu baik gitu juga. Emang iya. Kadang kalau apa pak? Gini enggak, gue kesalnya tuh gini nih, ada postingan gitu dia si cewek cowok ini dia posting, jadi dia tuh ngeposting salah satu fotonya, foto tunangannya Ya. dengan posisi sambil mendekap erat, saling tatapan, Ya. deket lah tahu ya, tatapan mata sama pasangannya tuh sekitar 5 sentian. Close up gitu. Ya begitulah pokoknya saling deketan, terus merekanya tuh saling tangkap, saling mendekap erat gitu. Meluk ya. Jatuhnya kayak kayak Sambil meluk tapi nggak nempel ya. justru nempel. Apanya? Badannya nempel. Ya jadi badannya nempel, terus sambil ketawa kan candid tuh ceritanya. Ini badannya nempel bersetubuh gitu. Ya mungkin gitu lah. Jadi badannya tuh nempel gitu, terus candid lah ceritanya gitu. Sambil ketawa senyum. Oke lah, gue nggak mempermasalahkan itu. Yang jadi permasalahannya adalah kenapa itu harus diposting gitu. Bukan
Betul. Di posting itu nggak apa-apa kalau gua gitu. Ya. Cuma si captionnya yang bikin gua agak-agak. Oke. Emang jam sini siapa? Gua lupa ya karena gue emang gak mau nginget. Cuma intinya gini, captionnya itu kayak membawa-bawa nama Tuhan gitu loh. Gini, jadi captionnya kayak mungkin ini sudah takdir dari Tuhan. Alright. Kayak gitu-gitulah segala macem. Lu jodoh gua. Makanya aku dipertemukan denganmu. Kayak gitulah anjir, lebay kayak apalah gitu. Ayo bisa anjir. Tapi posisinya dia sambil memeluk, Ya, sambil ya. foto yang mendekap erat itu, dan si ceweknya di kerudung. Oke. Kalau gue sebagai orang normal gitu ya, image tuh kayaknya malah makin jadi turun gitu. Lu dengan posisi cara berpakaian yang benar-benar tertutup tapi mendekap erat dan berkata-kata seperti maksudnya kasih caption kayak gitu, itu gunanya apa gitu? Malah bikin Ya mungkin buat beberapa orang sih ya no problem gitu ya, mungkin karena memang teman dekatnya mungkin ya, atau teman bayaran gitu kan ya, oh selamat ya gitu kan ya, di like semua di like aja karena pengen orang itu pengennya di like gitu, pengen dilihat orang gitu ya. Itu yang anjing kalinya. yang salah itu, maksudnya pemikiran mereka tuh kok mentoknya di situ gitu, nggak mikirin ke depannya. Karena kasarnya gini loh, sekarang kalau misalnya amit-amit gitu ya, amit-amit, tapi gue ngedoa positif aja itu, semoga mereka lancar jadi dan sampai nikah gitu, sampai tua, sampai mati gitu kan. Cuma takutnya kan takdir Tuhan kan beda gitu ya. Toh kalau misalnya mereka ditakdirkan berpisah, itu muka lu mau dikemanain gitu. Tetap nempel lah muka lu lah. Iya, maksudnya sudah memposting seperti itu dengan berkata-kata yang wah gitu kan. Kan nanti juga ada lagi ceritanya. Itu apa? Setelah posting membanggakan. Nah ya membanggakan Kan hasil tunangan. Ya kan begitu nggak jadi dia menjual kesedihan. Menjual kesedihan Karena tidak jadi nikah. Jadi ya itu. Nanti kan ada ceritanya lagi, ada story banyak. Oh aduh apa ya? Mungkin ini bukan jalan Tuhan gitu. Nah jadi dia seolah-olah berkata-kata menyinggung itu lagi gitu. Apa malas aja gitu ngedengerinnya. Banyak banget orang kayak gitu. Apanya orang-orang zaman sekarang ini nggak paham loh. Gue suka pengen nyentil tuh jantungnya gitu. Gue pengen nyentil empedunya kalau bisa. Ginjalnya gue jual aja. Lumayan dapat 3M. Anjir benernya 3M. Oke lah gitu, mereka punya duit banyak, terus mengadakan cuma acara tunangan doang. Ya, gue juga setuju. Sampai ngadain acara segede itu gitu. Nah, ya. Di hotel lah, di gedung, terus sampai ada acara pakai MC segala gitu kan yang namanya yang kecil namanya jelas banget ngomongnya aja. Ya namanya tunangan cuma mempertemukan dua keluarga supaya untuk menjadi lebih dekat. Ya, untuk silaturahmi, mengenalkan salah satu sama lain keluarga. Terus si keluarga cowok tujuannya baik untuk melamar, simbolisnya dengan cincin, tukeran cincin gitu. Udah gitu doang kan harusnya. Cuma kenapa harus pakai acara di walaupun nggak di gedung atau di hotel, tapi di tempat yang khusus itu buat acara gitu doang, ngabisin duit banyak. Oh belum tentu jodoh gitu. Kalau gua punya duit segitu, gua nggak akan tunangan, mending langsung nikah. Ya iyalah. Sumpah. Kalau emang lu udah siap gitu. Ngapain? Kalau gua berada pun sama, pemikiran gua sama kayak lu lah. Ya kalau punya duit pun gua ya udah lah gitu, repot, kenapa mesti tunangan dulu, toh punya duit gitu kan. Ya udah langsung hajar. Dan belum ada ya pasti ada sedikitnya yang undang teman-teman dekat juga kan. Ya pasti. Terus pas nikah diundang lagi. Ya itu benar kan? Ya itu. Cuma ya gua tidak menyalahkan. Cuma karena kan dia punya duit kan. Ya udah bebas, terserah mereka aja. Cuma maksudnya image-nya itu jadi apa ya, jatuhnya mempengaruhi orang-orang yang tidak punya duit. Oh ya, oke. Mereka sampai memaksakan gitu ngumpulin duit segitunya cuma buat tunangan doang, pakai acara gitu-gitu. Buat nikah tinggal dikit. Maksudnya kan? Ya istilahnya gitu. Kalau misalkan orang yang gengsi, nah ya gengsi dengan kehidupan, dengan lingkungannya yang lingkungannya yang bisa dibilang wah gitulah. Wah banget gitu. Jadi nggak mau kalah gitu istilahnya. Gengsi.